Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama kita di Rotasi, obrolan seputar investasi. Jadi, kita berhadapan langsung dengan seseorang yang expert dengan investasi dan juga dia itu alumni Unsaf, yaitu Mas Raffi ya Mas. Bisa perkenalan dulu Mas? Halo semua, kenalin namaku Raffi Masanuro, biasa dipanggil Raffi. Aku alumni Unsaf, angkatan 10, angkatan loyal dan angkatan 11, angkatan solid. Jadi aku sudah 2 tahun di Unsaf dan juga di departemen yang sama, yaitu di departemen investasi. Oke, bisa coba Unsaf nih guys. Kenapa Unsaf Mas? Oke, kenapa Unsaf ya? Karena Unsaf itu karena dulu ya, karena kan masuk di tahun 2021 di mana itu masih corona ya. Di situ tuh bener-bener orang-orang FOMO banget nih tentang apa sih investasi, apa sih saham gitu kan. Karena kan di sini juga udah mulai booming nih di media sosial tentang investasi lah, dari para influencer lah, entah dari semua media sosial lah bahas tentang investasi. Nah, pastilah sebagai seorang yang di bidang ekonomi nih, pasti kan penasaran nih apa sih ternyata investasi itu dan ternyata kita bisa nih ada langkah yang bisa diambil oleh seorang mahasiswa di langkah pertamanya untuk terjun di dunia investasi, yaitu join di organisasi. Dan ternyata di FEB UNES ini ada organisasi yang menaungi tentang investasi dan saham. Salah satunya contohnya adalah Unsaf. Oke, sangat menarik sekali ya. Untuk Mas Raffi itu sangat tertarik gak sih dengan investasi? Terus investasi itu apa? Oke, kalau berbicara tentang investasi ya, sebagai kita mahasiswa pastinya kita udah tahu nih secara gamblang kita investasi itu pasti berhubungan dengan saham, berhubungan juga tentang gimana sih cara melipat gandakan uang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita tahu investasi itu harus didasari ya teman-teman oleh pengetahuan yang cukup juga, dan juga kita bisa dibimbing oleh mungkin seseorang yang lebih expert, atau juga seperti di mahasiswa ini join di organisasi. Jadi investasi ini lebih ke gimana sih cara kita menyisihkan uang kita, menyisihkan ya, bukan sisa dari uang kita, dimenyisihkan untuk kebutuhan di masa depan. Jadi penting banget untuk mahasiswa tahu nih apa sih langkah-langkah kedepannya untuk di masa depan itu. Nah, salah satunya tentang berinvestasi. Jadi dengan investasi kita selain menabung, kita juga bisa mendapatkan income juga ya Mas. Income juga secara pasif ya. Secara pasif. Nah, jika kita terjun ke dunia investasi, itu susah nggak sih? Tantangannya apa Mas? Oke, tantangannya ya sebagai tadi juga kita berbicara sebagai mahasiswa ya teman-teman, karena mahasiswa ini karena kan belum ada bimbingan secara khusus gitu, karena kan dari teman-teman juga masih awam, masih baru tahu ikut-ikutan aja gitu. Nah, dari yang kita tahu nih, investasi kan pasti kan lebih ke gimana cara kita dari yang sudah kita punya nih, investasi tentang saham juga ada instrumen-instrumen yang bisa kita pelajari sih teman-teman, karena nggak cuma investasi itu gaya-gayaan yang bisa mungkin teman-teman ikut-ikutin aja dan ternyata malah bukannya mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang pernah dipromosikan, ternyata malah kalian mendapatkan kerugian, dan itu benar-benar nggak mau kita alami ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan apa sih cara kita sendiri untuk menemukan dari pengetahuan-pengetahuan tersebut, dari usaha-usaha kita menemukan jalan-jalan untuk paham tentang literasi tersebut. Jadi kita harus tahu ilmunya, harus bisa analisisnya. Nah, jadi Mas Raffi sementara ini masuk di instrumen pasar modal apa sih? Oke, karena instrumen banyak sekali ya teman-teman. Jadi kalau aku sendiri sih bertahap sih. Untuk pertama ini masih masuk di saham. Jadi masih fokusnya seluruh asetnya ada di saham. Jadi karena memang tahunya di saham dan pahamnya di saham, jadi aku putusin untuk di saham dulu aja sih. Karena kalau instrumen lainnya seperti mungkin ada juga sih yang lebih
minim resiko, tapi mungkin sebagai mahasiswa kan kita kan suka tantangan gitu kan. Iya. Jadi kan lebih ya udahlah mau yang high return tapi ya dibarengi juga high risiko. Tapi hal itu juga udah aku dasari, oh ternyata aku juga udah tahu nih profil risiko aku ternyata masih kuat-kuat aja kok kalau mungkin megang saham yang mungkin bisa kita lihat juga di akhir-akhir ini lagi turun gitu, dan aku ya masih biasa aja karena udah paham tentang nih literasinya, tentang kenapa sih sebab-sebabnya saham itu turun, jadi fokusnya tetap di saham. Oh, bagus sekali. Berarti kita juga menganalisis industri perusahaan tersebut ya. Terus ada sentimen apa gitu. Benar banget. Nah, kayak kemarin kan yang ramai banget nih, Israel sama Iran kan lagi perang. Nah, itu dampak bagi investasi itu apa sih? Oke, jadi memang ya karena alokasi dari asetku 100% di saham, jadi memang aku harus tahu nih apa sih hal-hal yang bikin naik turunnya di portofolioku. Jadi kemarin juga lagi hype banget, ternyata ada kondisi global yang benar-benar memunculkan ketidakpastian ya teman-teman, karena ada perang nih, dan perang itu pastinya berdampak ke semua, dan berdampak juga ternyata ke Indonesia. Salah satunya ya saham-saham di Indonesia itu ada yang merah juga, ada yang hijau ternyata, karena memang dampaknya itu nggak ke semua sektor positif gitu, walaupun memang berdampak ke semua. Jadi ada juga nih sektor yang ternyata hijau gitu, ada sektor komoditas, dan juga ada sektor juga yang ternyata malah ambles gitu, yaitu di sektor bank, karena mungkin melihat ada keterpihakan mungkin perang di dunia geopolitik ini, dan Indonesia salah satunya mungkin bisa jadi apa ya namanya aliansi juga, jadi ya mungkin ada outflow yang keluar dari IHSG dan juga yang membuat mungkin naik turunnya di saham, dan pastinya ini karena ada ketidakpastian global ini, jadi risiko di saham ini benar-benar jadi besar banget teman-teman. Jadi emang harus diperhatikan untuk investasi khususnya di pasar modal ini. Baik. Berarti range dari saham itu sangat tinggi ya. Benar. Jadi dari saham kita itu selain menganalisis teknikalnya, kita juga menganalisis makronya, industrinya, finance-nya, bahkan valuasinya. Nah, ngomong-ngomong tentang instrumen investasi selain saham itu ada apa aja sih? Oke, untuk instrumen investasi ya, karena tadi kan udah kita bilang juga, oh ternyata saham ini juga risikonya gede banget nih, ternyata ada hubungannya juga dengan kondisi geopolitik dari global yang nggak pasti, dan ternyata membuat harga saham di Indonesia itu turun. Tapi juga sebenarnya teman-teman juga bisa ada loh pilihan lain dari saham yang mungkin dari teman-teman nggak bisa nih menerima risiko yang tinggi dari saham tersebut. Jadi ada nih, kalian bisa ada pilihan yaitu di reksadana. Jadi reksadana itu ada banyak jenisnya, dari yang disediakan di sekuritas atau di Indonesia atau platform-platform investasi di Indonesia. Salah satunya ada juga reksadana pasar uang juga ada, reksadana pendapatan tetap juga ada, reksadana saham juga sebenarnya ada, karena ya juga sahamnya mungkin lebih dikelola sama manajer investasi. Terus juga ada juga namanya reksadana campuran gitu. Oh, berarti ada reksadana juga ya? Nah, instrumen lainnya Di investasi berarti banyak banget instrumennya. banyak banget, jadi bisa dipilih juga sih dari mahasiswa atau teman-teman semua investor yang mungkin mau nih menyisihkan dana. Tadi kan pasti kan kalau menyisihkan dana berarti kan pengen mungkin di kedepannya untung. Nah, karena mungkin ketidakpastian ekonomi ini, jadi kan mungkin teman-teman juga pengen, oh ternyata pengen uangnya itu ditempatkan yang di aman-aman aja nih, oh bisa di reksadana. Karena di reksadana itu dari teman-teman sendiri kan, misal kalau saham nih mengelola portofolionya kan sendirian, mungkin kalian milih dari sektor bank atau sektor komoditas atau sektor retail, itu kan kalian milih sendiri kan. Jadi kalau di reksadana itu kalian tinggal beli aja berapa, misal minimal itu ada 100.000 juga ada, bahkan 10.000 juga ada, teman-teman bisa membeli reksadana. Jadi di reksadana itu kalian tinggal beli aja, kalian tinggal setor uang. Jadi semua sahamnya atau semua instrumen investasinya itu kalian akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi itu ya sudah mengatur portofolio kalian. Jadi kalian tinggal ngisikan uang aja, di top up ke platform investasi yang kalian percaya, dan itu ya bisa tanpa mungkin bisa dibilang uang
ya kalau kalian tidur bisa uangnya jalan sendiri gitulah, jadi bisa mengalir sendiri tanpa kalian pusing-pusing bikin risiko yang ada perang lah, mungkin itu juga di Indonesia mungkin ada politik lah, dan itu kan kalian gak usah pusing-pusing gitu, jadi kalian bisa aja di reksadana itu aja. Baik. Berarti mahasiswa harus melek dengan investasi. Untuk tentang isu tersebut, kenapa sih mahasiswa harus melek dengan investasi? Terus bagi kalangan pelajar seperti kita, menurut Mas Raffi, rekomendasi apa saham yang baik buat kita? Apakah ada klasifikasinya, ataukah saham seperti ini tuh sangat rawan? Oke, jadi bener ya, karena di saham ini ada klasifikasi, karena memang nggak semua saham itu tadi juga nggak semua saham itu berdampak ya teman-teman, nggak semua saham berdampak. Ada satu kejadian dampaknya positif semua ke saham, itu enggak ya. Jadi dan dampaknya positif, ada dampaknya negatif. Dan salah satunya juga ada klasifikasi dari saham, karena saham juga itu kan berasal dari perusahaan, dan nggak semua perusahaan itu sudah besar. Ada juga kan perusahaan yang masih kecil, yang baru dalam fase mature gitu. Jadi kita harus tahu nih, harus bedah, karena ini penting banget untuk kita investasi ke depannya sebagai mahasiswa. Jadi secara umum kalau kita di praktek di pasar modal itu ada 3 ya, klasifikasinya ada 3. Yang pertama itu bisa kita biasa sering sebut itu namanya blue chip. Namanya blue chip. Jadi blue chip itu saham yang ada di paling atas apa mungkin klasifikasinya, karena di sini dinilai, karena saham itu dinilai itu memiliki risiko yang lebih rendah. Kenapa risiko yang rendah? Karena perusahaannya itu sudah mature, jadi perusahaannya itu sudah dikenal nih sama teman-teman semua. Oh ternyata ada nih blue chip, itu saham-saham yang udah mature. Contohnya itu ada saham-saham bank seperti bank dari BUMN, ada BRI, bank BRI juga ada, bank BNI juga ada, bank Mandiri juga ada, dan juga bank swasta juga ada, bank BCA. Terus juga untuk di sektor lain itu ada di sektor telekomunikasi, ada PT Telkom, TLKM itu. Terus juga di sektor retail juga ada yang kalian sering makan untuk sehari-hari itu ada Indomie, jadi sahamnya namanya ICBP. Jadi itu bisa kalian pilih juga buat teman-teman yang mungkin baru awal dan baru mau mencoba nih untuk berinvestasi saham. Itu bisa kalian alokasikan di dananya di saham blue chip. Yang kedua itu ada di saham namanya second liner. Jadi tadi blue chip itu first liner, di second liner ini ada yang namanya mungkin fase-fase saham yang menuju mature ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang menengah gitu. Contohnya mungkin ada bank juga dari BRI Syariah, itu kan sebenarnya sudah terkenal tapi itu menuju fase mature. Jadi di saham second liner ini mungkin bisa dibilang risikonya tuh lebih tinggi, tapi ya mungkin bisa digunakannya menurut teman-teman aja sih, karena kan itu profil risikonya kan beda-beda. Terus klasifikasi yang ketiga itu namanya third liner. Third liner ini perusahaan yang baru merintis, baru ada ya pelantai di bursa efek. Jadi kan itu mungkin bisa nggak dipilih dulu, karena mungkin kan itu banyak matriks-matriks yang mungkin harus dipelajari sama investasi di mahasiswa itu. Jadi ya agak kurang disarankan untuk mahasiswa atau investor pemula untuk masuk di saham-saham third liner ini. Dan juga semuanya di klasifikasi ini bisa disesuaikan juga, karena kan kita nggak tahu juga, ada juga orang-orang yang investasi itu untuk jangka pendek atau mungkin kan jangka panjang, itu kan sesuai kebutuhan aja nih. Mungkin ada yang buat jangka panjang bisa tadi di blue chip, jangka pendek mungkin bisa di second liner atau juga di blue chip juga bisa gitu. Baik, jadi gini Mas, buat kita nih, hal yang harus disiapkan itu apa Mas untuk berkecimpung di dunia saham? Oke, saran-saran gitu. Saran ya, mungkin dari aku sih kalau pas pertama kali terjun di saham itu yang penting beli aja gitu sih. Yang penting beli aja, karena
kalau kita mau tahu mau tahu pergerakan sahamnya, terus juga mau tahu gimana cara belajarnya, ya udah kita terjun dulu aja. Ntar kan kita tahu nih, oh ternyata saham kita yang kita hold itu turun, kita cari tahu deh turunnya kenapa, apakah tadi dari makroekonomi atau mungkin ternyata aku beli BCA tapi kok turun ya, kan katanya BCA itu blue chip, katanya itu resikonya rendah, kok sekarang turun ya. Nah itu kita bisa tahu tuh apa sih yang mendasari kok kenapa bisa-bisanya Bank BCA yang udah perusahaan terkenal tapi sahamnya turun. Nah ternyata kita bisa tahu, mungkin ini turunnya jangka pendek nih, ternyata emang semua sektornya lagi turun juga, pantas aja mungkin dari Bank BCA turun karena sektor dari perbankannya turun. Ternyata IHSG-nya itu juga sedang turun juga, mungkin karena asingnya mungkin lagi keluar kan, mungkin lagi nggak melihat Indonesia ini sebagai investasi yang baik. Itu kan lebih dipikirkan lagi oleh investor asing, karena kan sebagian besar nih dari IHSG itu investor asing. Jadi dari bank-bank itu semuanya kalau turun ya pasti ada hubungannya juga nih sama investor asing, tapi juga ada investor domestik juga. Namun ya bisa kita lihat juga karena kontribusi terbesarnya itu malah di investor asing, jadi bisa kita lihat juga dari aliran-aliran dana tersebut. Nah, berarti kita harus bisa jadi investor muda yang berpengaruh bagi negara kita Indonesia. Benar banget. Jadi cara untuk menyiapkan diri kita pada investasi nanti, selain kita melihat berita, kita harus menyiapkan mental kita atau psikis kita. Nah, selanjutnya ada sesi Q&A. Katanya Mas Raffi magang di sekuritas. Iya, benar. Nah, ceritain dong perjalanan dari awal masuk Unsaf, terus selama di Unsaf gimana, hingga akhirnya magang di sekuritas. Itu struggle-nya apa? Cara menanganinya itu gimana? Oke, benar banget ya, karena mungkin ini kayak lebih lanjutan dari Unsaf ya, karena kan kalau masuk Unsaf pasti biasanya dari teman-temannya juga lebih fokus di industri pasar modal. Jadi itu juga yang diterapkan ke aku sendiri, karena aku juga udah lihat tracknya, karena Unsaf ini karena udah belajar juga banyak nih tentang investasi. Kenapa nggak sekalian aja berkarir di dunia pasar modal gitu. Jadi pas awal-awal karena memang aku di departemen investasi, pasti kan lebih di praktek-prakteknya juga kan. Dan itu lebih menambah lebih dari yang lain gitu. Karena kan dari program-programnya juga kan pasti lebih ke praktek-praktek investasi, dan ada yang sharing-sharing juga, sharing dengan yang di organisasi, jadi lebih bisa diandalkan untuk lanjut ke karir tersebut. Terus juga kebetulan di Unsaf juga kan sering ikut lomba juga kan, karena budayanya di Unsaf itu anak-anaknya sering ikut lomba, apalagi lombanya juga berhubungan juga dengan saham. Jadi kan sekali jalan aja gitu kan, jadi ikut Unsaf juga ikut lomba dan berkarirnya di dunia pasar modal. Jadi pas awal-awal tuh emang dari lombanya karena memang kebetulan dapat juara juga. Jadi kan ya udah sekalian aja deh ini magang di sekuritas, dan kebetulan juga kemarin kan lagi semester 6 ya. Semester 6 itu dikasih waktu dari kampus untuk waktu magang. Jadi ternyata ada kesempatan buat magang, ya udah mungkin cari-cari deh, ternyata juga mendapat relasi dan informasi, ternyata ada sebuah sekuritas yang sedang buka lowongan untuk magang, dan kebetulan juga posisinya itu cocok sama aku yang sering di Unsaf ini, dan itu ya jadi dorongan lah buat aku, ternyata ada nih aku bisa menyalurkan lebih dan kontribusi lebih di industri yang lebih tinggi dari sekedar organisasi. Ternyata ada di sebuah perusahaan juga ya, perusahaan itu ternyata perusahaan sekuritas. Dan kebetulan kemarin perusahaan sekuritas itu aku magang sekitar 5 bulan. Jadi 5 bulan itu di sekuritas di Jakarta Selatan. Jadi memang
lumayan hektik ya ternyata dari kerja di Sekuritas, karena memang kita dikejar-kejar dengan tadi ada berita tuh pasti dibahas. Tadi berita kenapa apa dampak-dampaknya itu langsung dibahas ya dari tim-tim analisnya. Jadi tim analisnya memang uptrend, jadi trennya tuh harus benar-benar up to date, benar-benar karena kan orang-orang yang jadi nasabah itu kan pastinya butuh nih informasi-informasi terbaru yang gimana sih cara mereka mengelola diri mereka tetap didampingi oleh Sekuritas. Nah, salah satu tugas Sekuritas itu memberi informasi yang terbaru gitu. Jadi memang dari aku sendiri benar-benar belajar banyak banget pas magang ini, dan struggle-nya jujur memang kaget karena dari magang ini kan dari yang mungkin di mahasiswa itu nggak dikejar-kejar dengan sesuatu kegiatan apapun, tapi ternyata pas magang itu ternyata harus kerjain ini, kerjain itu, terus juga harus analisis tanpa dibimbing gitu. Jadi cuma dibimbing kerjain ini, habis itu kita analisis sendiri. Jadi ya kita hanya memanfaatkan finansial yang literasi yang udah kita punya, literasi finansial, terus juga kalau ada apa-apa juga mungkin pertanyaannya juga sekedar cuma pertanyaan nggak detail gitu. Jadi memang struggle banget, jadi ya harus dihadapi, tapi ya untuk menangani ya cuman paling tinggal sering baca aja, sering update trend. Sebenarnya cuma baca-baca berita, kita juga bisa analisis juga, karena itu sebuah karena sudah terbiasa di organisasi, udah terbiasa di unsaf, udah terbiasa di lomba, jadi memang sudah terlatih lah, jadi nggak terlalu struggle yang lebih gede atau gimana sih. Jadi memang udah tahu cara mengatisnya gitu sih. Keren sekali, hebat sekali Mas Raffi. Nah, katanya Mas Raffi kemarin dapat second runner up di ICMSS, benar Mas? Iya, benar banget. Jadi ICMSS itu lomba equity research tingkatnya internasional dari FEWUI. FEWUI, nah itu kan impact dari Mas Raffi ikut unsaf, terjun di dunia investasi. Sepertinya seru. Nah, ceritain dikit dong, gimana sih pengalaman di ICMSS kemarin? Oke, mungkin kalau yang belum tahu ya, ICMSS itu tadi kompetisi pasar modal khususnya tentang paper ya teman-teman, paper bertingkat internasional. Jadi di situ ada kurang lebih 60 peserta itu terus diambil di semifinal. Semifinal itu 24 peserta dari berbagai negara di ASEAN. Jadi itu mungkin lingkupnya masih ASEAN ya, karena mungkin penyebaran informasinya itu nggak terlalu luas. Jadi masih di lingkup ASEAN, dan situ benar-benar belajar banyak banget sih, karena kan ketemu juga orang luar, jadi nggak bisa kita bahasa Indonesia kan, jadi kan kita harus bahasa Inggris gitu kan. Jadi memang walaupun keseharian itu kita harus bahasa Inggris, kita harus ya berkomunikasi ke mereka lah. Mungkin kita juga sebagai tuan rumah di Indonesia mungkin harus menceritakan banyak tentang Indonesia, tentang ini loh Jakarta, ini loh Indonesia. Mungkin juga ada beda budaya dari mereka, yang mereka kan ternyata asing juga di Indonesia. Mungkin kan orang Vietnam lihat Jakarta juga beda, orang Thailand lihat Indonesia juga beda. Mungkin kita kan salah satu tugasnya bisa memperkenalkan juga, dan di situ ya kita sharing banyak, sharing tentang pasar modal di negara masing-masing. Di Indonesia tuh gini, di Vietnam tuh gini, di Thailand tuh gini. Jadi memang seru banget, karena memang dapat insight banyak dari berbagai negara lagi kan. Apalagi di situ benar-benar semuanya benar-benar berinteraksi satu sama lain dan juga akrab gitulah. Jadi aku juga benar-benar kaget, ternyata memang orang-orang luar itu ternyata se-friendly itu, dan juga mau terbuka cerita gitu. Dan di situ kebetulan aku juga salah satu di finalisnya juga, dan alhamdulillah juga juara ikutnya. Berarti kalau second runner up itu juara 3 ya, juara 3 di ICMSS itu. Juara 1 dan 2 nya itu orang Vietnam, jadi emang tim dari Vietnam, emang itu susah banget buat dikalahkan. Emang itu mungkin lebih tinggi lah ilmunya dari aku dan tim, tapi ya
dengan mungkin kerja keras akhirnya ya bisa lah akhirnya tembus gitu, karena sebelumnya secara histori itu belum ada orang Indonesianya gitu yang juara. Jadi kan untuk tahun ini kan ada yang juara di Indonesia kan bangga juga, karena kan itu juga yang bangga itu bukan cuma aku dan tim tapi orang lain juga, karena kan mewakili Indonesia gitu kan, mewakili Indonesia. Jadi lebih ternyata tuh Indonesia bisa bersaing loh sama orang-orang di tim luar yang kita pikir mungkin lebih pinter ya, apalagi mungkin mereka di fokusnya spesifik misal bidang pasar modal gitu. Kalau aku dan tim kan di manajemen dan di manajemen keuangan, jadi kan nggak terlalu fokus. Kalau mereka itu fokus di jurusan pasar modal gitu, berarti kan benar-benar memang membahasnya itu setiap harinya itu saham, dan mereka setiap hari juga bahasa Inggris. Kalau aku dan tim kan memang ya karena di sini biasa aja, jadi kan bahasa Indonesia gitu kan, jadi kadang ada struggle di bahasa Inggris. Cuman kan dari kita udah bisa menyiasati karena udah prepare dari lama-lama, karena ini kan lomba ditunggu-tunggu dan juga benar-benar jadi harapan terakhir lah, karena aku udah semester 8, jadi kan ini lomba terakhir di ICMSS. Jadi memang tahun depan semoga gak bisa lagi, karena semoga sudah lulus dan juga mungkin bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya, keren sekali ya. Jadi selain dapat ilmu, dapat relasi ya mas? Dapat relasi juga, benar, relasi internasional lagi. Apa jangan-jangan udah bawa pulang satu mas? Aduh, belum. Susah ya, beda sih itu. Orang luar beda banget. Ya beda. Keren sekali. Nah, berhubung waktunya hampir selesai, aku ingin Mas Raffi ngasih closing statement, bisa berupa saran atau motivasi gitu. Oke, mungkin saranku ya buat teman-teman yang mau terjun investasi, mungkin kan sekarang udah lebih gampang dari teman-teman untuk dapat informasi, karena kan bukan cuma di organisasi, bukan cuma di kampus, tapi kan mungkin bisa kalian lebih effort, ternyata ada di medsos. Ternyata sekarang medsos nggak cuma buat hiburan-hiburan aja, ternyata sekarang medsos juga buat edukasi, dan itu bisa kalian manfaatkan. Kalau kalian mungkin bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, juga nantinya bisa loh kalian bisa expert di bidang tersebut. Dan juga karena jujur aku sendiri aja belajar dari saham itu kurang lebih 1 tahun untuk paham basicnya gitu. Ini juga baru paham basic, belum paham yang lebih mendetail atau spesifik, apalagi nanti untuk analisis perusahaan, terus juga analisis tadi industri atau makroekonomi dari domestik dan global, dan itu butuh waktu banyak. Jadi ya teman-teman mungkin sarannya coba aja dulu, terjun aja dulu, terus karena minimal modalnya juga sudah paling minimal di pasar modal tadi bisa di reksadana kalian bisa di 10.000 mulai. Kalau di saham kalian bisa milih, ada juga blue chip yang sudah mahal, atau mungkin second liner 100.000 aja sudah bisa terjun di pasar modal. Jadi ya memang banyak cara dari teman-teman untuk bisa terjun di pasar modal dan belajar mendalami dari saham ini, karena memang kita harus beradaptasi dengan keadaan ekonomi ini, karena memang investasi ini salah satu jalan alternatif kita untuk menyiapkan untuk masa depan. Jadi jangan capek lah untuk belajar buat teman-teman, dan juga jangan menyerah, dan benar-benar tetap semangat untuk belajar-belajar di saham, terus juga belajar-belajar instrumen keuangan dan yang lebih up to date itu sih. Baik. Jadi lebih baik terlambat daripada menyesal. Benar sekali. Nah kebetulan di KSPM Unsur juga mengadakan UCMC, Unes Capital Market Competition. Jadi buruan kalian ikut, bakal seru nih lombanya. Nah sekian dari kami KSPM Unsur di acara rotasi obrolan seputar investasi. See you next podcast.